Kajian Tahdzibul Akhlak yang targetnya hanya tahdzibul akhlak itu artinya memelihara, menjaga akhlak. Yang targetnya dengan tahdzibul akhlak ini memiliki al akhlakul karimah. Di antara unsur pentingnya untuk hal tersebut, untuk memiliki al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Nah, karena apabila ada penyakit hati itu di dalam hati, mau tidak mau ya, kalau ada di dalam hati itu akan muncul menjadi amal. Nah, amal yang berasal dari penyakit hati, penyakit hatinya saja sudah dosa, muncul jadi amal, pasti dosa. Amalnya ini amal dosa, nggak mungkin amal soleh. Ya tidak mungkin amal soleh itu yang diamalkan apabila berasal dari penyakit hati. Nah, sehingga penyakit hati ini atau hati itu harus bersih dari segala penyakitnya. Barulah yang karena al-akhlakul karimah itu artinya amal kan, amal yang sudah menjadi biasa, yang sudah terbiasa, yang mendarah daging bahkan. Nah, pasti itu yang berasal dari Islam. Nah, supaya Islam bisa tertanam dan tumbuh dengan subur di dalam hati itu, hilangkan pengganggunya, yaitu penyakit hati. Nah, sekarang ini kita sudah ke penyakit hati yang nomor 12 ya, karena sangat banyak ternyata penyakit hati. Nomor 12 tentang al-ghurur, hampir selesai isinya ini nih, tentang al-ghurur. Yang kemarin dan masih melanjutkan nih ya, belum ke bagian yang baru. Masih melanjutkan yang kemarin ini, yaitu ghururu ahlil ilmi, ghururnya ahli ilmu. Nah, adapun ghururnya sendiri, kalau secara bahasa tertipu, terpedaya. Ya, ghururnya artinya tertipu, terpedaya. Nah, adapun definisinya ini sengaja nih ya saya ulang-ulang nih setiap pertemuannya biar ingat, biar meresap bahkan. Ghurur itu adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Nah, sekarang ini ahli ilmu nih, gururnya ahli ilmu tetap saja seperti ini, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa, merasa nyaman, jadi merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan itu merasa nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Itu definisinya demikian ya, definisinya. Nyaman, bahagia, nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa. Dan ini adalah hakikatnya kegelapan dan tipuan setan. Itunya, tapi yang awal saja itu definisi singkat lah, pendek, yaitu rasa itu kan hanya di dalam hati, ini penyakit hati ini. Rasa nyaman ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa. Jauh berarti dari merasa bersalah, berdosa.
Nyaman justru yang terasa. Kenapa bisa demikian? Karena ini tipuan setan. Nah, sehingga al-magrur, orang yang kena oleh penyakit hati ini, orang yang ada penyakit gurur di dalam hatinya, yaitu orang yang ittakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Nah, orang yang ada penyakit hati penyakit gurur di dalam hatinya, yaitu orang yang ittakhadzal hawa qaidan, menjadikan al hawa nafsu kahayang jeung karesep sebagai tuntunannya sesuai dengan definisi menjadikan al hawa atau hawa nafsu kahayang jeung karesep sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Tuhnya dua, tuhnya definisi dan orang yang ada penyakit hati, penyakit al-gurur ini di dalam hatinya seperti itu jadinya orangnya. Ittakhadzal hawa qaidan, menjadikan al-hawa, hawa nafsu atau kahayang jeung karesep sebagai tuntunannya. Nah, dalam hal ini berarti bukan ketaatan, justru bukan yang dari Islam. Bukan Islam, yang dari Islam, ajaran Islam gitulah, hanya yang menjadi tuntunannya dan menjadikan dan setan sebagai dalilnya. Nah, kenapa sampai merasa tidak bersalah, merasa nyaman? Karena merasa punya dalil, padahal itu dalil dari setan. Nah, sekarang ininya gururu ahlil ilmi, gururnya ahli ilmu. Asa keren ting judulnya itu. Gururu ahlil ilmi, gururnya ahli ilmu. Ada 3 kelompok, 3 macam gururnya gitu ya. Gururnya ahli ilmu, ini terkait ilmu nih ya. Gururnya ahli ilmu ada 3 kelompok. Baru 1 yang kemarin ya. Nah, yang kemarin kita ulas dulu sedikit lah ya. Yang kemarin ini ulasan yang kelompok pertama, yaitu orang yang mendalami. Jadi ini terutama berartinya, karena bukan hanya mereka, tapi terutama nih orang yang mendalami ilmu agama. Yang di kita ini kan muncullah bagi mereka itu sebutan Ustad, ajengan, kiai, alah, aa, mama, sampai bunda, ayo nama ayah, anu kari sebutan anak, anu kari itu teh. Nah, mereka ini mendalami sehingga di dalam di dalam memori itulahnya, di dalam memori kepalanya itu banyak pengetahuan agama. Tapi kan ini kena gurur. Definisinya adalah yang diamalkan apa? Tuntunan al-hawanya, bukan berdasarkan pengetahuan yang ada di kepalanya. Ini gurur kan, berarti mereka itu ketika melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan al-hawa, tuntunan kahayang jeung karesepnya, bukan berdasarkan ilmu atau pengetahuan tentang agama yang ada di kepalanya, sudah ada di kepalanya. Dan mereka merasa nyaman, gitu kan, demikiannya. Ya ini kan definisinya seperti itu, mereka merasa nyaman. Bahkan mereka mengira mereka ini mereka mengira dengan banyaknya ilmu pengetahuan nih ya tentang agama nih. Mereka mengira mereka mendapatkan tempat yang tinggi itu di sisi Allah. Karena mereka nih yang seperti ini merasa dirinya mulia. Merasa dirinya mulia itu karena memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama, merasa dirinya mulia.
Sementara kan amal bagaimana? Yang namanya kena gurur ketika beramal mengikuti al-hawa, bukan mengikuti ajaran Islam yang dipelajarinya, yang sudah ada di kepalanya. Nah, padahal gitu kan ilmu, ini penting bagian ini nih. Padahal ilmu, karena Islam itu ilmu isinya. Jangan hanya kalau bicara Islam itu wudu, sholat. Apa yang nggak ada di dalam Islam? Ya, apa yang tidak ada di dalam Islam? Tambahanlah sedikitnya. Islam itu kan agama terakhir. Al-Quran itu kitab terakhir. Muhammad SAW itu nabi terakhir. Tidak akan ada lagi agama baru, kitab baru, nabi baru. Artinya ini agama Islam ini Allah berlakukan sampai hari kiamat. Apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat di Islam ada berarti. Saya kira logikanya seperti itu ya. Apapun masalahnya sampai hari kiamat ada di dalam Islam. Ya kalau ya jangan dipersempit. Kalau mengamalkan ajaran Islam itu berarti ibadah, berarti amal soleh, berarti ada pahalanya. Apa yang demikian itu hanya wudu, sholat. Kalau orang bicara ibadah itu hanya sekitar itu sempit Islam deh. Kalau bating ayatnya itu lamun hanya wudu, sholat Quran berapa ayatnya? Nah, bukan itu yang diamalkan nih bagi mereka. Nah, sementara Islam itu adalah ulumun, banyak ilmu di dalamnya. La turodu illa lil amali, yang sebutlah begini, Allah tidak bermaksud menurunkan agama Islam itu kecuali untuk diamalkan. Apabila gitu suatu ilmu, terutama ini nih ya, apabila suatu ilmu, ya kita khususkanlah ilmu agama Islam ini, apabila dipelajari tanpa diamalkan, maka ilmu, bukan ilmu Islamnya, ilmu yang ada di kepala gitu seseorang, itulahnya pengetahuan tentang agama Islam yang ada di kepalanya itu sama sekali tidak berharga. Artinya mulia nggak orang yang demikian? Nggak ada artinya, nggak ada harganya. Maka orang yang banyak pengetahuan di kepalanya tapi tidak diamalkan juga tidak ada artinya, tidak ada harganya. Justru kan oleh Allah diancam dengan ancaman yang berat, yang demikian. Kemarin ya dalilnya satu surat Al-Jumu'ah ayat 5 sebagai dalilnya yang gurur ini nih. Yang kedua surat Al-Baqarah 44. Yang ketiga hadis yang menerangkan nanti di akhirat akan ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang ini berjalan, beredar gitunya, berputar seperti keledai yang sedang menjalankan penggilingan gandumnya, penggilingan butter. Lalu dikerumunilah oleh orang-orang dan ditanya, Pak Kiai lagi apa di sini? Padahal Pak Ustaz dia Pak Kiai kok ada di sini? Sedang apa? Bukankah dulu engkau yang, nah ini pengetahuannya banyak, ketika ditanya bisa menjawab, malah dia memerintahkan kepada orang lain tapi dia sendiri tidak melakukan, dan dia mencegah orang lain berbuat kemungkaran tapi dia sendiri melakukan. Tanuk itu teh penyakit hatinya diantaranya dia kena gitu oleh penyakit hati al-ghurur. Dia sendiri merasa nyaman saja gitu kan, merasa nyaman saja, tidak mengamalkan berarti dia sendiri merasa nyaman, tidak mengamalkan pengetahuan
tentang Islam yang ada di kepalanya, karena memang dia secara khusus mempelajari. Nah, itulah kelompok yang pertama ya. Gururnya ahli ilmu, di ini judulnya. Ya, gururnya orang yang mempelajari itu ya. Mempelajari ilmu agama, tapi yang diamalkan bukan berdasarkan ilmu agama, tapi sesuai dengan definisinya. Yang diamalkannya itu sesuai dengan tuntutan dan tuntunan al-hawa, itu hawa nafsunya, kahayang jeung karasepna we nu dipigawe nama, bukan yang berdasarkan ajaran Islam. Artinya kan tidak ada ketaatan, dan dia merasa benar karena setan atau dalil kalam jeung saya masuk hayang nu kumaha jeung setan teh dalil mah komplit lah pokokna mah sagudang tuh jig rek milih nu mana, merasa benar we pokokna mah. Nah, sekarang kelompok kedua, aninya yang baru nih, berikutnya sekarang kelompok kedua. Ini lebih mengerucut, sebutlah. Ini lebih mengerucut, lebih menyempit, mengerucut dari yang pertama nih. Nah, yang kedua, ahkamul ilma, yaitu orang yang sama dengan yang nomor satu. Tapi tambahan nih ya. Bukan khusus ulama. Ya, bukan khusus ulama. Ini yang tadi ini ya akan kena kepada siapa saja. Orang yang punya pengetahuan agama, artinya meskipun tidak banyak, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, tapi ketika beramal mengikuti al-hawa sama saja kena. Terutama nih orang yang memang secara khusus yang kemudian lahnya mendapat sebutan Habib, lah bahaya. Mendapat sebutan Habib, mendapat sebutan ajengan kiai. Nah, terutama mereka, karena tadinya disebutkan bahwa agama Islam ini isinya adalah banyak ilmu di dalamnya, yang maksud Allah menurunkan agama Islam itu untuk diamalkan, bukan hanya sebagai pengetahuan dan teori. Nah, akan berlaku kepada siapapun berarti. Tapi kan ilmu agama Islam ini ilmu daruri disebutnya, tidak dipelajari salah. Ya, kalau orang tidak mempelajari itu tentang Islam, tentang ajaran Islam, salah. Karena orang ini tidak akan hidup benar tanpa tuntunan Islam. Ya, tidak akan hidup benarnya dengan tuntunan Islam. Hidup benar dalam arti, ya ini seperti yang dikatakan ini oleh mantan Presiden Orde Lama, bahwa Al-Quran ini mantan Presiden Soeharto yang bicara nih. Al-Quran itu mengajarkan kepada manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Mantan Presiden tuh jangan kira praktek nama manehna gitu al-hawa gitu gurur, saya nggak tahu. Itu kalimat itu dari mulut mantan Presiden mungkin waktu perayaan Isra Mi'raj. Saya lihat itu ada videonya. Oh, ternyata benar demikian. Ya, Al-Quran telah mengajarkan kepada manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Tanuk itu hirup nu bener deh. Dan hanya dengan ajaran Islam. Jadi bukan hanya sekedar untuk sebagai hafalan dan teori lah itunya, dituntut pengamalan dan berlaku kepada siapapun, terutama orang yang memang mengkhususkan diri lah itunya, menggeluti bidang agama sehingga mendapatkan sebutan yang tadi lah itunya, ustadz apalah sebutannya. Nah, yang kedua nih, samanya orang dengan yang pertama ada kesamaan, yaitu orang yang mendalami ilmu agama, mendalami ilmu agama Islam.
dan mengamalkan. Nah, beda kan kalau yang pertama tadi tanpa pengamalan. Kalau yang ini wal amala fawazobu ala ta'ati zohiroti. Mereka mengamalkan secara zohir. Alah atau iya murninya ini sebetulnya kelihatan paradoks gitu ya. Kelihatan paradoks tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Orang yang mempelajari ilmu agama kemudian pengamalannya ada. Nyawal amala bahwa zobu ala ta'ati zohiri tapi ala ta'ati zohiroh. Mereka mengamalkan ketaatan zohiriyah, artinya yang nampak gitu, pengamalannya bisa dilihat oleh orang lain. Ya, bisa dilihat oleh orang lain, artinya atau singkatnya bahwa orang ini mempelajari dan mengamalkan. Hanya iya no kelompok kedua mah kalau sekali kita bandingkannya dengan kelompok pertama, kalau kelompok pertama itu hanya mempelajari, hanya menumpuk ilmu-ilmu tentang Islam ini di memori kepalanya, boleh disebut tanpa pengamalan. Ya kalau yang pertama lah tanpa pengamalan, hanya kita amalnya mengikuti al-hawa. Nah kalau ini yang kelompok kedua, mereka mempelajari, mendalami ilmu agama Islam dan pengamalannya. Bahkan mereka mendorong lah itunya. Mereka mendorong dirinya untuk mengamalkannya. Mengamalkan amalan-amalan gitu, ketaatan yang bersifat zohir. Salatnya katakanlah kelihatan gitunya, atau ibadah-ibadah yang lainnya lah kelihatan. Nah, tapi ini nih masalahnya yang kalau kelompok kedua, illa annahum yatafaqqadu qulubahum. Hanya mereka itu tidak memperhatikan dan memeriksa hatinya. Itu yang di awal saya tadi katakan. Apa sih itulah katakannya, apa sih tujuan kita ini mengkaji ini tahzibul akhlak supaya gitu kan, untuk bisa gitu, untuk bisa meraih, memiliki al akhlakul karimah. Salah satu unsur pentingnya untuk bisa demikian itu adalah membersihkan segala penyakit hati. Kalau nggak salah beberapa kali kan ya saya analogikan nih buat membuat perbandingan, analogi ibarat orang menanam padi di sawah. Supaya bisa menghasilkan, hasilnya itu kan panen gitu kan ya, dari padi itu, menanam pohon padi, maksudnya apa? Ya ingin mendapatkan hasil, mendapatkan panen yang banyak, yang besar, yang berlimpah, di antara bukan hanya satu, di antara supaya gitu si pohon padinya bisa demikian adalah buang segala tumbuhan yang ada di sana. Bersihkan segala tumbuhan yang ada di sawah tersebut. Nah, kalau yang ini mereka ini merawat gitunya, merawat nih. Ilmunya itu dirawat dengan diamalkan. Tapi mereka ini melalaikan. Gitu, mereka ini melalaikan urusan penyakit hati, sehingga padinya ia ditanam, diberi pupuk supaya tumbuhnya subur, tapi ini tumbuhan-tumbuhan yang lain tidak tidak dibersihkan.
pasti kalah. Padi ini pasti kalah tumbuhnya oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Soalnya hanya analogi, hanya perbandingan. Tapi demikian kenyataannya. Apabila orang menanam padi, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang lainnya tidak dibersihkan, kalah pasti padi. Yang lebih subur itu tumbuhan yang lainnya masih diberi pupuk di hakanan, temaku, eceng gondok dan sebagainya lah. Tanaman-tanaman pengganggunya bisa nggak ini nih? Padinya itu tumbuh subur menghasilkan sampai ke tujuannya kan panen gitu kan, panen yang berlimpah yang banyak. Gak akan kejadian kalau tumbuhan yang lainnya tidak dibersihkan. Nah ini ilmunya dipelajari, diamalkan iya, tapi mereka lupa, lalai, mereka tidak memperhatikan dan memeriksa hatinya. Dalam hal ini yaitu mereka lupa, itu lalai, tidak memperhatikan ada penyakit hati nggak di dalam hatinya. Kalau ada, benar suka mengamalkan, tapi kalah pada akhirnya akan kalah dengan penyakit hati. Karena sama-sama ada di dalam hati. Ini ajaran Islamnya ditanamkan, tumbuh di dalam hati, muncul jadi amal perbuatan. Ini juga sama, penyakit hati juga akan muncul menjadi amal perbuatan. Ya jadi tong aneh gitu itu lamun aya. Ini kan kiai loh. Ini tuh kiai loh. Jadi kiai ajengan dan sebagainya lah, tapi takabur gitu. Kan takabur teh penyakit hati. Jatuh aneh karena takaburnya tidak dibuang. Penyakit hati itu tidak dibersihkan, tak terlalai gitu, lupa. Pada akhirnya amalan-amalan yang muncul dari penyakit hati akan lebih sering, lebih banyak daripada amalan yang muncul dari ajaran Islamnya. Nah, kalau ibarat di petakan sawah itu nanti yang lebih tumbuh subur itu penyakit tumbuhan yang lainnya. Oh gitu mah jeung beri aya keong, jeung beri aya tutut, beak atuh apa. Parena teh kasantet sebutna teh teu jadi parena mah bisa enggak sampai panen yang memuaskan? Boro-boro sampai berbuah saja belum tentu karena terganggu nih oleh penyakit nih, karena tumbuhan itu dianggap semuanya itu penyakit yang akan mengganggu tumbuhnya padi. Nah ini kelompok keduanya yang demikiannya mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama dan juga diamalkan, tapi mereka lam yatafaqqadu qulubahum liyanhu anhum as-sifati mazmumati indallah. Mereka lalai, mereka tidak memeriksa, tidak memperhatikan hati mereka dan tidak membersihkan, tidak menjaga, tidak membersihkannya dari penyakit hati yang tercela di mata Allah. Banyak nih, kalau di sini disebutkan misalnya ada al-kibru, ada al-hasadu, ada riya, ada tolabur riyasah. Ada nggak? Alah, pertanyaan banyak sih naon jawaban nanti. Ada nggak? Ini nomor 3-nya penyakit hati nomor 3. Hubbu riyasati dunyawiyah. Oh, nomor 3 sudah cukup lama ya urutannya, penyakit hati nomor 3 gitu. Ini sudah nomor 12 nih. Hubbu riyasati dunyawiyah, ingin menjadi yang terdepan dalam keduniaan. Dan urusan keduniaan topnya itu adalah terkenal. Ada nggak ustadz yang ingin terkenal? Banyak. Tidak di. Oh, sebetulnya kalau pembahasan lebih mendalamnya di penyakit hati nomor 3 gitu ya.
Mestinya kan kalau memang mendalami ilmu agama mestinya benar-benar murni ikhlas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, menyampaikan menyebarkan agama. Terkenal ente nggak ada urusan, mau terkenal mau enggak. Kalaupun terkenal, Allah lah yang mengangkat. Seperti nama Rasulullah begitu terkenal, Allah yang mengangkatnya, bukan Rasulullah itu bukan ingin ketenaran. Kalaupun tidak terkenal, ya nggak apa-apa kan, bukan itu kan. Nah tapi, ini penyakit hati nih. Akibatnya benar ternyata padinya yang rusak. Keinginan terkenalnya itu yang lebih besar, bukan soal agamanya. Soal agamanya entah seperti apalah, pokoknya disebut temang rupa ge baik. Yang penting terkenal. Dan banyak lagi lah di sininya penyakit-penyakit hatinya. Nah, di mana warubama lam ya'rif ba'duhum anna dzalika madzmum. Banyak yang tidak menyadari bahwa itu adalah tercela. Mempelajari ilmu agama, mengamalkan ya, tapi tidak memelihara, tidak membersihkan dirinya dari penyakit hati. Ya fahuwa mukibun alaiha, lah malah terjerembab, malah jatuh ke dalam talah kubangan itu penyakit hati. Ya artinya di dalam hatinya itu penuh dengan penyakit hati. Islamnya yang kalah pasti. Kalah di pertumbuhan lah gitunya, disebut pertumbuhannya, pertumbuhan Islam itu di dalam hatinya yang disebut tumbuh itu ya seperti padi tumbuh, mestinya pada akhirnya harus berbuah. Nah, tidak akan sampai itu kepada hal tersebut karena dikalahkan oleh penyakit hatinya. Disebutnya fahuwa mukibun alaiha, orang ini malah jadi terjerumus, berkubanglah dalam kubangan penyakit hati. Islamnya itu kalah. Ya, Islamnya itu jadi kalah gitunya, apalagi kalau dipersempit itu seperti yang tadi. Apalagi kalau dipersempit seperti yang tadinya ibadah mah kayak lah disebut wudu, sholat muter we dirinya ibadah teh. Adapun ketika melakukan hal yang lain bukan ibadah itu kan taat. Bukan ibadah, bukan ketaatan. Ya misalnya ini karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya, takabur berarti. Dia ingin terkenal, huburiasati dunyawiyah berarti. Dia ingin menaikkan dirinya itu untuk menjatuhkan orang lain. Sudah penyakit hati ini yang lebih muncul. Meskipun itu yang dilakukannya itu sebetulnya itu ibadah, itu ketaatan, tapi jadi lain itu kan, jadi lain maksud dan tujuannya, niatnya. Itu yang saya katakan bahwa kalah kalau begitu ajaran Islam itu ada sebetulnya di dalam dirinya. Tapi kan dikalahkan oleh penyakit hatinya yang sudah sudah mengakar. Pokoknya milu jadi cek urang Sunda mah nya milu jadi we dina hatena seperti tumbuhan lain yang ikut tumbuh di dalam di dalam sawah tempat menanam padi. Ghairu mutaharrizin anha. Nah ini kesalahannya karena dia tidak memelihara dirinya dari penyakit hati tersebut. Saya kira ini analogi yang tadinya yang kalau menurut saya pas gitulah, tasiga kitu tah. Menanam padi tapi tidak membersihkan sawahnya itu dari tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Pada akhirnya akan kalah. Padinya ini kalah biar bagaimanapun. Saya rasa nggak pernah ada kejadian menanam padi yang
Begitu ditanam, dibiarkan saja segala macam tumbuhan ada di sana. Coba padinya lihat seperti apa. Ketinggal itu siga tegalan, gitu segala ayah. Ya gelang ayah jukut ayah. Nabi kekeong emas jeung tutut we ayah atuh beak di hakanan beureun parenan. Nah ibarat demikian, nah itu yang harus dibersihkan. Nah mereka ini tidak menjaga diri dari hal tersebut. Pada akhirnya ajaran Islam itu akan kalah. Artinya ajaran Islam di dalam hatinya itu tidak tumbuh sampai berbuah. Mestinya akan menghasilkan buah gitu, dan buahnya itu disebutnya kalau dalam kitabul iman kan buahnya itu manis, buahnya itu nikmat. Tapi kan ini kena gurur setan, berarti yang memberi dalil seolah-olah itu benar. Setan pakar tuh ahlina membuat alasan mah sampai orang melakukan kesalahan itu, melakukan dosa saja tidak merasa berdosa karena punya dalil, padahal dalilnya dari setan. Fahaulai zayyanu zawahirahum wa ahmalu batinahum. Nah, seperti ini jadinya nih. Fahaulai, nah mereka gitunya yang kelompok kedua ini, mereka ini yang kalau di sini zayyanu zawahirahum. Mereka itu membaguskan bagian luarnya, wa ahmalu bawatinahum, tapi mereka mengabaikan bagian dalamnya, yaitu hatinya. Kalau misalnya ini contoh mudah, mungkinlahnya contoh mudah, bisa kita melihat misalnya seseorang ini gitu ya, rajin sholat misalnya, rajin sodakoh, ketinggali itulah, rajin sholat, rajin sodakoh, tapi orang ini kan mengabaikan. Ini mereka ini zayyanu zawahirahum, ya hanya bagian amalan-amalannya itu saja yang diperhatikan. Wa ahmalu bawatinahum, tapi mereka lalai, mereka tidak memperhatikan hatinya. Tak iya masalahna disebut memperhatikan hati itu seperti apa. Hati itu ibarat sawah, gitu tah perbandingan hati itu kita gambarkan seperti sebidang gitu, sepetak sawah yang tempat ditanamkannya ajaran Islam. Dia tidak memperhatikan gitu bagian itu, ternyata di dalam hatinya itu retem. Ternyata di dalam hatinya itu banyak segala penyakit hati ada. Itu orang yang zayyanu zawahirahum wa ahmalu bawatinahum. Mereka hanya memperhatikan bagiannya, ibadah-ibadah yang seperti tadilahnya, ibadah bagian luarnya disebutnya. Tapi mereka lalai untuk memperhatikan bagian hatinya. Mereka tidak memperhatikan bahwa Allah sudah berfirman, lo tuh nu ayat ieu teh ya geuningannya. Ternyata nih dalilnya nih, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Yang dimana ayat tersebut itu rangkaian dari doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini, ini doa Nabi Ibrahim nih. Wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan aku pada saat seluruh manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari, pada masa tidak bermanfaat apapun harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, yang inilah yang selamat, itu yang seperti ini.
Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah, itu ayat nanti, bersihkan penyakit hati. Nah, karena seperti ini nih, jadi boleh disebut begini kan ya. Apa namanya ya? Sehebat ada Malaya, kita sebenarnya Malaya, tapi bolehlah secara bahasa saja begini ya. Sehebat apapun orang beribadah, bagian zahirnya, bagian luarnya, tanpa membersihkan penyakit hati, celaka. Ini dalilnya. Yang selamat ini kan maknanya begini ya. Rabbi la tukhzini, ya Allah jangan engkau hinakan aku. Hina berarti manusia itu akan menjadi hina. Karena yang tidak hina itu adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Kan logikanya berarti kalau yang tidak seperti ini yang celaka kan? Makanya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah seperti ini doanya. Ya Allah jangan engkau hinakan aku pada saat seluruh manusia dibangkitkan. Ini penjelasan yang lainnya ya, situasinya seperti apa? Yaitu tidak lagi bermanfaat sedikit pun harta dan keturunan. Itulah situasi manusia dibangkitkan itu seperti ini. Tidak bermanfaat harta dan keturunan. Harta yang mana? Emang di sana ada harta gitu? Yang dimaksudkan harta yang ketika di dunia kan? Ya harta sebanyak apapun ketika di dunia gak akan ada manfaatnya nanti di akhirat. Kemudian keturunan juga sama. Ya anggaplah memiliki keturunan sesoleh apapun, kalau dirinya tidak soleh gak ngaruh. Tidak lagi bermanfaat malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini yang selamat itu adalah yang membawa, yang atallaha datang kepada Allah biqalbin salim. Nanti musahabah bahasa Arab lemah. Ya, huruf jar gitu maknanya musahabah, artinya bersama, membawa. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Di sininya yang selamat itu adalah yang bersih dari segala penyakit hati. Hanya ada Islam di dalam hatinya. Nah, kita ini lagi mereview sedikit. Kebetulan juga baru kemarin lah ya. Meskipun belum sampai ke ayatnya yang kemarin, yang itu kajian Tafsirul Munir di surat Al-Qalam. Baru ayat 2 yang kemarin ya. Ayat 2 itu kan ma anta bini mati rabbika bimajnun. Orang-orang kafir Quraisy menuduh kan nikmat dari Allah itu adalah kenabian. Karena mereka menuduh Rasulullah gila itu setelah menjadi nabi kan. Allah menyebutnya ini kenikmatan dari Allah, itu menjadi nabi itu diberi anugerah besar oleh Allah berarti. Tapi mereka malah menyebut Rasulullah itu gila gitu setelah menjadi nabi, disebut gilanya. Kemudian Rasulullah kan Allah meyakinkan gitu, meyakinkan nih kepada Rasulullah di ayat yang keempat, innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas khuluq yang agung. Dimana khuluq di sini kan ketika ada seorang tabi'in, muridnya Aisyah bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, ma khuluqu nabiyillah, ma khuluq nih yang ditanya, bukan akhlak, belum ke akhlak. Ma khuluqu nabiyillah, khuluq nabi Allah itu apa? Aisyah menjawab, Al-Quran. Maknanya adalah ya itulah yang ditanamkan ke dalam hati Rasulullah SAW dan tidak ada yang lain. Karena semua yang muncul jadi sabdanya kah,
Jadi amalannya kah semuanya dari Al-Quran, nggak ada yang dari yang lain. Karena hati Rasulullah SAW itu bersih pokoknya dari segala penyakitnya. Maka ya itulah yang keluar jadi sabdanya, jadi amalannya. Bahkan apa namanya bisa disebutkan bahwa Rasulullah itu disebutnya bahasa kitanya Quran berjalan. Jadi kalau ingin melihat Al-Quran, ya lihatlah amal Rasulullah, lihat sabdanya seperti apa, amalannya seperti apa, semuanya berdasarkan dari Al-Quran. Karena di dalam hatinya itu hanya ada Al-Quran, hanya ada Islam, gak ada yang lain. Bersih tak hatinya. Ya, ucapannya, sabdanya, atau perbuatannya hanya dari Islam. Karena di dalam hatinya itu tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, hama berarti itu kalau di sawah mah. Kalau ada yang lain hama, kalau mah harusnya hanya padi yang ada di sana. Ya semuanya itu hama. Bersihkanlah semuanya. Ini dalilnya jelasnya surat Asy-Syu'ara yang selamat illa man atallaha. Artinya yang lainnya akan hina nanti pada hari kiamat. Mengandalkan apa? Katakan hanya mau mengandalkan apa untuk selamat? Harta nggak ada, tidak bermanfaat. Keturunan juga tidak. Hanya satu-satunya yang akan selamat pada hari tadinya semua manusia dibangkitkan itu adalah man atallaha biqalbin salim. Ini apa namanya sudah agak jauh di bab mana? Artinya di bab ini nih kalau nggak salah sudah sangat lama sih pasti ini ya. Yaitu bab mana artinya bab ini nih, bagaimana sih untuk membersihkan penyakit hati, langkah-langkahnya gitunya, bagaimana langkah-langkahnya itu, apa yang harus ditempuh, bagaimana itu supaya untuk membersihkan penyakit hati. Yang pertama adalah langkah pertama nih, semuanya ada 8 langkah. Langkah-langkah untuk membersihkan penyakit hati. Yang pertama itu adalah mengetahui penyakit hati itu apa saja. Mun teu apal naon penyakit hati teh aya seberati tanah hati teh. Kalau tidak tahu gitu penyakit hati apa saja, ada pasti di dalam hatinya. Jadi ketahui dulu itu penyakit hatinya itu apa saja. Setelah diketahui penyakit hatinya, kemudian langkah kedua adalah periksa di dalam diri ada nggak. Nah hanya kadang-kadang kan memeriksa penyakit hati itu kan seringkali orang tidak merasa ada di dalam dirinya ada penyakit. Seringkali orang takabur ketika disebut muni sombong, sombong itu kita ngerasain. Orangnya sendiri tidak menyadari. Seringkali bukan pasti. Maka cara memeriksanya adalah bisa dengan kita periksa sendiri, analisa sendiri, atau coba tanya ke orang lain yang jujur tapi yang bisa gitulahnya menunjukkan. Oh ini nih langkahnya nih, 1, ketahui dulu, itu ketahui penyakit hatinya apa saja. Ya sementara kan yang kita kaji baru 12. Nu ke-13 apa-apa aya nu ke-13 ada can apal. Yang ke-13 belum ada, ini belum dipelajari. Yang ke-13 teh ini nih apa namanya? Hasud. Ya masih masih lama nih. Al-hasadu nanti nomor 13. Nah ini langkah-langkahnya sudah agak lama, termasuk di awal-awal di muqaddimah gitulah sebelum kita sampai ke penyakit-penyakit hati. Nah ternyata seperti ini memang, bahwa untuk membersihkan penyakit hati, karena harus kan ya, ini salah satu unsur penting tadilah supaya Islamnya bisa tumbuh hingga berbuah, bisa panen yang berlimpah, yang banyak, yang besar. Tak eta al akhlakul karimah nu kitu teh.
dan al akhlakul karimah itulah pintu surga. Nya sudah bersih pandidi tadinya bersih itu dari segala penyakitnya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Nah, tadi langkah-langkah yang langkah-langkah untuk membersihkan penyakit hatinya yang nomor satu adalah ya tahu dulu penyakit hatinya apa. Datang ke sawah tuh apal ari pare nu mana? Ah kabeh ge pare beureun antep. Tuh kabeh ge pare cenah eta mah geus antep atuh. Beureun kudu apal beureun bisa membedakan yang mana padi, yang mana cenggonok atuh. Sigana mah alus kana ieu baradag cenggonok nu jadi. Kemudian satu lagi dalilnya nih. Satu lagi dalilnya hadis. Kalau tadi ayatnya, wah saya kira ayatnya sudah sangat jelasnya harus bersih dari penyakit hati. Bahkan kan ini di bab sekarang kan ya, di bab sekarang orang yang banyak pengetahuannya, banyak amalnya, tapi hatinya banyak penyakit, tetap gurur. Tetap kan tertipu, pasti celaka. Kalau gurur terpedaya pasti celaka. Karena pada akhirnya kembali lagi ke definisi gurur itu apa? Merasa nyaman apabila melakukan sesuatu yang sesuai tuntunan al-hawa. Tak ada penyakit hati itu berarti. Kita kembali lihat bahwa kalau Rasulullah SAW itu kan hatinya bersih dari segala macam penyakit, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya Quran. Ada nggak yang Rasulullah sabdakan atau amalkan dari al-hawa, dari hawa nafsu, dari kahyang jeung karesep? Moal aya. Karena di dalam hatinya hanya ada Al-Quran, maka yang keluar jadi sabdanya, jadi amalnya itu dari Quran pasti. Tetap saja gurur kalau begitunya, kalau seperti ini. Anggaplah gitunya, oh ilmunya banyak, pengetahuan di kepalanya banyak, amalnya banyak. Tapi amalan yang berasal dari penyakit hati pasti lebih banyak. Al-Quran hiji penyakit hati sabaraha? Sebutlah Al-Quran satu, kalau penyakitnya banyak. Seperti di sawah, padinya satu, tumbuhan yang lainnya berapa banyak? Bahkan bukan hanya tumbuhan tadi pan, lebih ke bekicot we keong emas tutut sebenarnya aya ruksak parete teh. Saya kira itu analogi yang pas lahnya menggambarkan ini benar. Yang padi itu ditanam artinya benar gitu, di dalam hati itu ada Al-Quran, ada Islam, tapi kan penyakit hati tidak dibersihkan. Pada akhirnya yang muncul, yang keluar jadi amal yang mana? Eleh Quran mentah pasti. Ajaran Islamnya akan terkalahkan. Yang lebih banyak muncul menjadi amal itu adalah apa yang berasal dari penyakit hatinya. Tetap saja ini kan celaka, apalagi ini dengan dalilnya yang seperti ini nih. Dalilnya surat Asy-Syu'ara yang tadi. Ini menggambarkan berarti pan orang yang tidak bersih dari penyakit hati celaka menurut ayat ini. Karena yang selamat itu orang yang man atallaha biqalbin salim. Adapun tentang fi qulubihi maradun kan jelas kan, Al-Quran itu ayat Quran yang redaksinya demikian, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Benar artinya ada penyakit hati ini. Saya lihat di indeksnya, di indeks di kamus atau apalah itunya. Ayat yang redaksinya demikian, fi qulubihim maradun, ternyata ada 12 ayat. Artinya Allah mengulang sampai 12 kali dah kalimat fi qulubihi maradun, fi qulubihi maradun. Ini diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, kan di ayat tersebut.
Ini tentang munafik sihnya orang ayat 10 ini mulai dari ayat 8 nya di Al-Baqarah awal, mulai dari ayat 8. Ayat yang ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ciri khas dah wadul ciri khas munafik. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Artinya kan mereka berbohong kan, mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ciri khas kaum munafik itu adalah berdusta. Yukhadi'unallaha, waduh beberanianan kau mau gitu mah. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Yukhadi'unallaha wallazina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal sebetulnya yang tertipu siapa? Lah yang tertipu siapa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, hanya mereka tidak sadar. Nah ini yang lanjutannya ayat 10-nya, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Yang mana? Kabeh aya berarti ta. Wah, reuteum mantu. Pokoknya mah parena mah geus eueuh dirinya mah ngaku-ngaku kami beriman ge eueuh pare sebenarnya mah. Fazadahumullahu maradu, maka Allah menambah. Itulah yang tumbuh subur itu adalah penyakit hatinya. Nah ini sebetulnya orang munafik pasti demikian. Tapi kan orang Islam juga banyak yang seperti munafik. Orang Islam yang seperti munafik. Itu tadi lah ciri khas munafik itu adalah berdusta. Emang orang Islam gak ada yang gak berdusta? Kalau sahabat gak akan ada satupun yang berdusta. Orang munafik kan hidup di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat ya. Rasulullah menyabdakan ciri munafik ada 3. 1 berdusta. Sahabat gak ada yang berani berdusta. Kalau mereka ketahuan berdusta, sudah berarti mereka akan merasa gitu, semua orang akan mengatakan akan menyimpulkan bahwa saya munafik, itu sangat dihindari. Dan segala macam lah itu penyakit hatinya, karena tadi fazadahumullah, maka Allah akan semakin menambah penyakit hatinya. Mestinya kan bersihkanlah penyakit hati, karena inilah apanya boleh disebut ya satu-satunya tidak dihinakan oleh Allah pada hari kiamat itu adalah man atallaha biqalbin salim. Ini kelompok keduanya dari gururnya ahli ilmu tadinya. Yang seperti apa? Banyak pengetahuan tentang agamanya, diamalkan iya, tapi penyakit hati tidak dibersihkan. Dan langkahnya tadi wayahna muncul orang mah mau tidak mau, bagaimana sih cara membersihkan penyakit hati? Langkah pertama adalah ketahui, pelajari penyakit hati itu apa saja. Kalau yang tidak tahu, ada pasti di dalam hatinya. Sementara kan banyak nih yang kalau bicara penyakit hati itu taunya cuma 3. Tilu apa lamun penyakit hati teh eta we ria, takabur, hasud. Beuter we di dinya gurur boro-boro teh arapaleun teu. Kalau bicara penyakit hati teh eta we itu ria, takabur, hasud, ria, takabur, hasud. Moal apal i'tiqadul bid'ah. Wah, moal apal eta penyakit hati. Kemudian satu lagi nih. Hadisnya dalilnya berupa hadis. Jadi yang untuk bab ini penulis merasa cukup dengan hanya mencantumkan satu hadis. Orang yang selamat di akhirat itu yang bersih dari penyakit hati.
Artinya ini berlaku juga. Bersih penyakit hati berlaku juga. Ini pelajarannya ini bagi kitanya. Berlaku juga bagi orang yang seperti di kelompok kedua ini, pengetahuan ilmunya banyak, amalnya juga banyak, tapi tidak bersih, tetap celaka. Kamu nuka hiji mah tadi hati itu mah ngagunukeun pengetahuan we dina sirahna, beramal henteu. Kalau yang nomor satu tadinya tidak diamalkan, hanya untuk apa namanya mengumpulkan, mencik orang malah mengumpulkan pengetahuan saja di memori kepalanya, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Bahkan kan kalau di kelompok pertama kepada orang lain memerintahkan, dia sendiri nggak melakukan. Kepada orang lain melarang, dia sendiri melakukan. Makanya dalilnya kalau yang kelompok pertama adalah hadis yang tadi. Di neraka akan ada seseorang yang dilemparkan ke dalamnya lalu berputar seperti keledai yang menjalankan mesin penggilingan. Dikerumunilah oleh orang-orang. Nuju naon aduh ngeri Pak Kiai kok ada di sini. Ya itu karena jawabannya ternyata seperti itu. Nah ini kelompok pertama pun ternyata belum selamat, berarti pengetahuan agamanya dipelajari, diamalkan, tapi luput dari memperhatikan dan membersihkan penyakit hati. Ini hanya sekedar tambahan tadinya di dalam ayat Al-Qur'an ada 12 ayat yang redaksinya fi qulubihim maradun. Artinya kita melihat bahwa Allah sampai 12 kali mengulang kalimat tersebut, di dalam hati ada penyakit, di dalam hati ada penyakit. Ternyata masalahnya kan seperti ini. Ila man atallaha biqalbin salim. Nah itu coba itu garis bawahi, jadikan pegangan. Harus bersih dari penyakit hati. Sorry Ji, tilu. Wah, tadi itu ya tilu. Ria, takabur, hasud. Ria, takabur, hasud. Eta, weh. Kalau bicara tentang penyakit hati itu hanya 3 gitu yang disebut. Kemudian dalil yang berupa hadis nih. Hadisnya riwayat Muslim. Ini hadis populer sebetulnya nih, hadis cukup populer nih ya. Kita sambil lihat juga nih di Sahih Muslimnya nih. Hadisnya yang ini nih, innallaha, ini potongan sebetulnya hadis ini panjangnya. Kalau yang dimuat di sini potongannya yang berkaitan dengan masalah sekarang nih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat menilai seseorang dari rupa dan fisiknya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat dan menilai seseorang ila qulubikum, hatinya. Siga cowboy. Aya cowboy insaf judul nanti ngadalil ku hadis ieu. Dasar film sama. Kita gambarkan begini ini juga sudah agak lamanya saya menerangkan seperti ini. Di sini kan hati penyakit hati gitulahnya. Ini hati di sini sama dengan ruh. Manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ada amal yang dilakukan jasad, ada amal yang dilakukan ruh tanpa bantuan jasad. Nah, sementara nih ada hadis yang ini nih. Apabila seseorang berbuat dosa, maka akan diberi satu titik hitam di hati atau ruhnya. Ya ruh mah seluruh katakanlah seluruh jasad ini itu terisi oleh ruh. Jadi ruh itu bentuknya seperti apa? Ya seperti jasad. Sehingga ketika orang ketika dicabut nyawa,
Ruh itu lepas mulai dari dampal kakinya, lepas terus itu dan keluarnya dari ubun-ubun. Berarti ruh itu kan bentuknya seperti jasad gitu. Mulai lepas itu ketika dicabut itu dari dampal kakinya, terus naik katakanlahnya apabila dampal kakinya sudah sampai ke ruh ke ubun-ubun, lepas. Nah, lepaslah berarti sudah mati berarti. Kalau jasad kan dikubur. Jasad sekarang gitu, jasad manusia di dunia ini kan dikubur di dalam tanah akan hancur dan hilang. Adapun di akhirat nanti ruh yang ini tetap ruh yang ini, nggak ada perubahan apa-apa, ruhnya tetap. Nanti di akhirat akan diberi jasad yang baru. Ruhnya tetap kan? Ruhnya tetap yang sekarang gitu, ruhnya yang menjalani tahapan kehidupan itu ruh tetap yang ini. Nanti di akhirat diberi jasad yang baru. Nah, saya gambarkan seperti ini. Kalau jasad kan baru. Wah, itu yang namanya baru, grace atuh bukan second. Jasadnya baru, anggaplah bersih jasadnya, baru, bagus. Tapi kalau ruhnya kotor, Allah tahu nggak? Ya kalau ruhnya kotor, Allah tahu nggak? Bagi Allah kan tidak ada yang tersembunyi. Jasad, harus kerneh da anyar atau jasad mah, gres baru itu. Jasadnya iya. Tapi kan Allah tahu ruhnya seperti apa. Ruhnya hitam, ruhnya kotor. Orang kafir bahkan seluruhnya itu ruhnya itu kotor, hitam sampai Allah memerintahkan pisahkan orang-orang kafir. Ini ayatnya juga ada nih. Ternyata bukan hanya hadisnya yang mengatakan demikian. Di dalam ayat pun Allah mengatakan pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Ini ayatnya nih. Surat ada 2 kalau nggak salahnya, ada 2 atau 3 ayat nih. Ini salah satunya surat Al-Anfal ayat 37. Liyamizallahu al-khabisa minat thayyib wa ja'alal khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Ini lanjutannya dari ayat 36, ini ayat 37-nya, agar Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Ini maksudnya Allah memisahkan yang kafir dari yang beriman dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu seluruhnya ditumpukan oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Jadi dipisahkannya, dekat tinggali kok Allah mah mana nu bersih, mana nu kotor. Dengan ini logika lah gitunya. Kalau jasad anggaplah sama semuanya bersih, baru, bagus semuanya, tapi ruhnya ya Allah tahu kan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, makanya inilah yang menjadi kalau hanya yang ininya, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Ya Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat dan menilai seseorang itu dari rupa dan fisiknya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah menilai, melihat dan menilai hati kalian. Ini lengkapnya seperti ini nih. Mana atuh geus dicirian? Ciri nanti. Sebentar nih. Yang ini nih. Ada 2 riwayat Muslim berdampingan sih disimpannya gitu oleh Imam Muslim. Agak panjang nih, kita baca terjemahnya saja nih ya. Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kalian saling dengki, saling fitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lain. Menang berarti menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ku itu ditawar 2,5, ku ieu geus ku saya goceng nya tuh dibikeun ka urang gitu. Ku itu ditawar nu cenggo. Ku itu ditawar 2,5, ku urang geus 5.000. Itu keur ditawar ku itu. Tidak boleh menawarnya sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah saudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, atau menghina. Takwa itu ada di sini. Nah, Rasul bersabda demikian sambil menunjuk ke dadanya. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ya, takwa itu ada di sini, itu sambil berisyaratnya. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudara sesama muslim. Nah, benernya didikan Islam tinggi, ini luar biasa kan ya. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian disambung dengan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Sama nih sambil menunjuk, berisyarat menunjuk ke dadanya. Ya, Allah tidak melihat dan menilai kalian dari rupa dan fisik, tapi Allah menilai kepada atau yang Allah lihat, yang Allah nilai itu adalah hati dan adalah hatinya. Satu lagi nih hadis yang ini ya, ada 2 di riwayat Muslim berdampingan. Nah, yang ini yang lebih pendek nih. Kalau ini pendeknya kita baca nih redaksi Arabnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nah, ini ada beda redaksi. Ini dua-duanya riwayat Muslim sahih berarti. Kalau di sini redaksinya ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanzurullahu ila qulubikum wa a'malikum. 2 juga yang disebut. Kalau tadi kan hanya hati, di riwayat ini 2 nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dan menilai rupa dan harta. Di sini nih harta kalau di redaksi yang ini, ya artinya kaya miskin nggak jadi penilaian. Ya, kaya atau miskinnya seseorang tidak jadi penilaian. Gampang itu. Karena yang menjadikan seseorang kaya atau miskin, yang menetapkan kaya atau miskin siapa? Kan Allah. Masa Allah menilai perbuatannya sendiri, yang celaka hambanya? Aneh. Allah menilai itu kan perbuatannya sendiri, karena yang menetapkan hambanya kaya atau miskin kan Allah. Andai itu jadi penilaian, artinya Allah menilai perbuatannya sendiri, tapi yang harus menanggung akibatnya hambanya. Andai misalnya kalau yang kaya ke neraka, yang miskin ke surga, mending mana? Tetap yang begar bari ka surga. Anger we yang turu eta. Itu pilihan lagi. Andai demikian, andai gitu. Kalau ini jadi penilaian, artinya kaya dan miskin jadi penilaian, kan yang menetapkan hamba-hambanya ini ada yang kaya, ada yang miskin, itu kan Allah yang menetapkan. Kalau itu jadi penilaian, berarti Allah menilai perbuatannya sendiri, sementara yang harus menanggung akibatnya hambanya kan.
adil atau gitu mah tidak fair sebutnya. Allah tidak adil. Jadi makanya ya Allah tidak akan melihat dan menilai seseorang dari rupa dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, ini dua yang disebut. Kalau tadi kan hanya satu hatinya. Ini di redaksi hadis ini dua. Akan tetapi Allah melihat dan menilai hati dan amal kalian. Dua ininya yang menjadi penilaian, akan tetapi Allah melihat dan menilai kalian itu dari hati dan amal. Kalau soal amal saya kira sudah banyak yang tahu kan. Ya amal gitunya kan akan yang disebut itu yang dihisab. Yang dihisab atau ditimbang di akhirat itu kan amal. Ini lu sering luput nih, ternyata yang menjadi penilaian Allah itu dua, yaitu hati dan amal, bukan hanya amal. Nah, kalau hati ya sekarang seperti inilah masalahnya. Apabila ada penyakit hati di dalamnya, maka itu adalah dosa. Sehingga menurut ayat tadi kan celaka apabila ada penyakit hati. Yang selamat itu adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau ada penyakit celaka, dosa berarti. Karena yang membuat seseorang celaka itu adalah dosa, nggak ada yang lain. Kenapa seseorang masuk neraka? Penyebabnya apa? Hanya satu macam, dosa, nggak ada yang lain. Ya tadi rupa kan tidak jadi penilaian. Wah, itu jadi penilaian merugi orang kan neraka kabeh nu karasepe berarti ka surga teh. Oh, atuh urang ripuh gitu mah. Nu karasepe ka surga teh enggak jadi penilaian. Ya rupa dan fisik. Nah, makanya ini yang menjadi penilaian Allah itu adalah amal dan hati. Nah, seperti ini saya kiranya masalahnya hati. Bagaimana sih hati menjadi penilaian ada penyakit atau enggak? Itulah intinya. Apabila ada penyakit berarti celaka. Yang selamat itu yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Karena kalau hatinya bersih dari penyakit, amalnya juga pasti bersih. Nah, contoh idealnya pasti Rasulullah yang demikian. Seperti yang tadinya di dalam hati Rasulullah itu hanya ada Islam, tidak ada penyakit hati. Maka yang muncul jadi amal kan dari Islam. Nggak ada satupun dari penyakit hati, karena nggak ada penyakit hati di dalam hati Rasulullah. Toslah tahnu keduanya baru ada tiga di baru yang kedua. Intinya orang yang berilmu agama atau banyak pengetahuan agamanya, dia juga mengamalkan ilmu agamanya, tapi dia luput dari memperhatikan dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakitnya. Ini yang di awal tadinya saya katakannya, kajian ini tujuannya, targetnya adalah memiliki al-akhlakul karimah. Nah, di antara unsur terpentingnya adalah membersihkan segala penyakit hati. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah ketahui dan pelajari penyakit hati itu apa saja. Itu baru langkah pertamanya. Ayat 8. Langkah nanti tapi tepakan itu kan langkah awal kan yang menentukan. Toslah 2 hiji ya. Baru 2 berarti nanti satu lagi nih, gururnya ahli ilmu.